Halo, perkenalkan nama saya Alfitar Syabana dengan NIM 108. Di sini saya akan mempresentasikan statistik chapter 4. Dimulai dengan dot plot. Dot plot merupakan diagram yang sederhana dengan tujuan untuk menyajikan suatu frekuensi pada suatu data yang muncul. Dot plot ini menyajikan diagram dalam bentuk titik-titik ditempatkan pada garis bilangan, dan setiap titik ini mewakili satu nilai data. Misal, pada gambar di PPT ada kumpulan data mengenai jumlah individu memilih suatu olahraga. Ada badminton berjumlah 6 orang, ada tenis berjumlah 2 orang, ada sepak bola berjumlah 5 orang, ada ice hockey berjumlah 1 orang, dan basket berjumlah 5 orang. Setiap nilai data yang muncul itu akan diubah menjadi suatu titik-titik. Seperti badminton, ada 6 titik kuning yang disajikan dalam diagramnya. Ada tenis disajikan 2 titik pada diagramnya. Lalu ada sepak bola yang disajikan sebagai 5 titik. Dan ice hockey ada 1 titik, dan yang terakhir basket berjumlah 3 titik. Stem and leaf atau diagram batang dan daun menampilkan informasi kuantitatif secara ringkas. Keunggulannya adalah setiap observasi nilainya itu tidak hilang. Setiap nilai itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, digit terdepan itu menjadi batang atau stem, lalu digit terakhir itu menjadi daun. Di sini terdapat contoh, terdapat nilai 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Dapat kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil menjadi 93, 94, 94, 95, 96, 96, 97. Nah, nilai stem itu ada digit terdepan yaitu angka 9, lalu nilai leaf atau daunnya itu adalah digit terakhirnya seperti pada hasil diagram yang ada di sebelah kanan. Lalu ini ada contoh lain juga. Pada nilai untuk data yang bernilai 100 itu bisa kita ambil 2 digit pertama sebagai stem, lalu untuk leaf-nya kita ambil digit terakhirnya. Oke, baik. Saya Bintang Sandia Kiki akan melanjutkan presentasi yaitu bab 4 di materi selanjutnya yaitu kuartil, desil, dan persentil. Oke, slide pertama. Slide ke-8 kita akan membahas apa itu kuartil. Kuartil yaitu kita akan membagi sekumpulan observasi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kita bisa menghasilkan kuartil 1 dengan pembagian 25, kuartil 2 pembagian 50, dan kuartil 3 dengan pembagian 75. Begitu pula dengan desil, kita akan membagi sekumpulan observasi menjadi 10 bagian yang sama, dan untuk persentil menjadi 100 bagian yang sama. Tujuan dari kuartil, desil, dan persentil ini agar kita mengetahui distribusi data secara lebih detail. Oke, slide selanjutnya, slide ke-9, ini adalah rumus location dari persentil. LP menunjukkan lokasinya sama dengan N adalah bilangan observasi plus 1, dan P mengikuti LP dibagi 100. Nah, rumus ini juga meliputi kuartil dan juga desil. Tinggal kita menentukan lokasi dari kuartil, desil, dan persentil nantinya akan memengaruhi nilai P-nya. Nah, ini penjelasannya pada slide selanjutnya bisa dilihat bahwa LP ini merujuk pada lokasi persentil yang diinginkan. Apabila kita mau mencari persentil ke-33, maka kita pakai L, P-nya ada L33, P-nya 33, dan begitu juga jika mencari median, kita pakai yang persentil tengah-tengah atau 50. Nah, N ini jumlah observasi, jadi jika ingin mencari median, maka posisinya berada di N. N-nya nanti kita tambahkan 1, seperti rumus, dan akan kita bagi 2. Atau bisa ditulis N plus 1, seperti rumus yang awal, P dikali P per 100. Dan P-nya itu adalah persentil yang diinginkan. Oke, slide selanjutnya, ini adalah contoh komisi yang diperoleh bulan lalu oleh sampel 15 broker di kantor Salomon Smith Burney di Oakland, California sebagai berikut. Dan kita akan menemukan kuartil pertama, kuartil ketiga, median juga untuk komisi yang diperoleh.
Nah, slide selanjutnya yang terakhir ini adalah cara menjawabnya. Yang pertama kita harus mengurutkan data dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Oke, untuk kuartil pertama kita menggunakan di kuartil 1 atau P-nya adalah 25, LP, L-nya 25 sama dengan N plus 1, P per 100. Nah, ini adalah jumlah observasi yaitu sebanyak 15 komisi tadi, ditambahkan 1 hasilnya 16, kemudian dikali dengan posisi kuartil pertama yaitu 25 per 100, menghasilkan 16 kali 0,25, jawabannya adalah 4. Nah, posisi kuartil pertama itu berada di urutan keempat, alias jumlah komisi sebesar $1.721. Nah, untuk kuartil ketiga ini kita menggunakan posisi kuartil 3, L-nya 75. Nah, sama dengan rumus sebelumnya, 15 per 1 menghasilkan 16. Kemudian kita menggunakan P75 per 100, 16 dikali 75 per 100 menghasilkan posisi kuartil ketiga yaitu di urutan ke-12, alias komisi dengan nilai 2.205. Kalau untuk median, kita menggunakan kuartil yang tengah atau kuartil kedua, Q2, L-nya 50. Kita pakai yang L-nya 50 dan menghasilkan 16 dikali 50 per 100 alias posisi tengah. Nah, hasil dari 16 kemudian dikalikan 50 per 100 menghasilkan posisi tengah yaitu urutan ke-8 alias komisi dengan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan nilai 2038 untuk medianya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Ainanda dengan NIM 25080694111. Di sini saya akan menjelaskan tentang boxplot. Boxplot adalah cara untuk menampilkan data dalam bentuk gambar. Dengan boxplot, kita bisa melihat bagaimana data menyebar, di mana posisi tengahnya, dan apakah ada data yang terlalu jauh atau disebut juga outlier. Nah, ini adalah contoh dari boxplot. Alexander Pizza ingin tahu berapa lama waktu pengantaran. Dari data 20 kali pengantaran tersebut diperoleh nilai minimum 13 menit, median 18 menit, dan maksimum 30 menit. Dari boxplot ini kita bisa tahu sebagian besar pengantaran selesai antara 15 sampai 22 menit. Saya Ayunda Rahmadina Putri dengan NIM 2508069.017. Skill next. Ukuran lokasi pusat untuk perkumpulan observasi rata-rata median dan modus. Dan ukuran penyebaran data. Misalnya rentang dan deviasi standar. Karakteristik lain dari sekumpulan data adalah bentuknya. Ada 4 bentuk yang umum diamati. Yang pertama ada simetris, yang kedua ada condong positif, yang ketiga ada condong negatif, dan yang keempat ada bimodal. Koefisien kemiringan dapat berkisar dari min 3 hingga 3. Nilai mendekati min 3 seperti min 2,57 menunjukkan kemiringan negatif yang cukup besar. Nilai seperti 1,63 menunjukkan kemiringan positif sedang. Nilai 0 yang akan terjadi ketika nilai rata-rata dan median sama, menunjukkan distribusinya simetris dan tidak ada kemiringan. Kemudian contohnya ada berikut ini adalah laba per saham untuk sampel 15 perusahaan perangkat lunak pada tahun 2005. Laba per saham diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Rata-rata dilambangkan dengan X bar atau bar X, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai X. Ditulis sebagai sigma X atau sum X. Kemudian dibagi dengan jumlah total data atau N. Jadi bar X sama dengan sigma X dibagi N. Dalam contoh ini, bar atau X sama dengan $74,262 dibagi 15. Hasilnya adalah $4,95. Kemudian standar deviasi dilambangkan dengan S, dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih antara setiap nilai X dan rata-rata, ditulis sebagai sigma X dikurangi X bar kuadrat atau sum X kurangi bar atau X dibagi dengan jumlah data dikurangi 1, N dikurangi 1. Jadi N sama dengan akar kuadrat dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N dikurangi 1.
kuadrat ditambah seterusnya hingga $16,40 dikurangi $4,9. Kuadrat kemudian dibagi dengan 15 dikurangi 1. Hasilnya adalah $5,2. Koefisien suku yang dilambangkan dengan SK dihitung dengan 3 kali selisih antara rata-rata atau X bar dan median. Kemudian dibagi dengan standar deviasi atau S. Jadi SK sama dengan 3 dikali X bar dikurangi median dibagi X. Dalam contoh ini, SK sama dengan 3 dikali $4,95 dikurangi $3,18 dibagi $5,22. Hasilnya adalah 1017. Selanjutnya adalah diagram sebar. Diagram sebar merupakan teknik grafis yang digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan antar variabel. Untuk diagram sebar, kita memerlukan dua variabel. Tujuan dari scatter atau diagram sebar adalah sebagai titik-titik yang menunjukkan dari dua variabel tersebut memiliki hubungan atau tidak sama sekali. Cara membaca diagram sebar, yang pertama, apabila ada titik-titik yang berkumpul dari bawah kiri menuju atas kanan, maka dua variabel tersebut memiliki hubungan positif. Yang kedua, apabila titik-titik yang berkumpul dari kanan kiri menuju kanan bawah, maka dua variabel tersebut memiliki hubungan yang negatif. Yang ketiga, apabila titik-titik menyebar acak dan tidak karuan, maka dua variabel tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya dipakai untuk melihat hubungan antara dua variabel. Misalnya, jam belajar dengan prestasi siswa atau tingkat kelas dengan transportasi yang digunakan untuk berangkat sekolah. Nah, ini adalah contoh dari tabel kontingensi. Di slide ini ada data tingkat kelas dan transportasi siswa ke sekolah. Dari 140 siswa, transportasi yang paling banyak digunakan adalah sepeda. Polanya, semakin tinggi kelas, maka semakin banyak siswa yang memakai motor. Sebaliknya, siswa yang kelas rendah lebih banyak jalan kaki.